Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Tania Azara dengan NIM 21150500131 akan menjelaskan materi terkait relasi produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial politik dan ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui bagaimana latar belakang permasalahan dari materi yang akan kita bahas. Islam merupakan agama yang universal, sebab memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi misalnya menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Pada saat ini, realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang, yang mana masih mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana. Nah, menanggapi hal demikian, Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dari permasalahan inilah terlihat pentingnya membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan melihat perspektif Islam dengan melalui ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penafsiran. Dalam penulisan ini menggunakan salah satu metode dalam penafsiran, yaitu metode muqaron, dengan memaparkan penafsiran ayat dengan pendekatan komparatif. Adapun definisi tafsir muqaron, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa tafsir muqaron adalah mengomparasikan ayat Al-Quran yang satu dengan lainnya, yakni ayat-ayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda, atau mengomparasikan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat para ulama tafsir terkait penafsiran Al-Quran. Agar terhindar dari kesamaan dan juga plagiasi dalam pembuatan karya ilmiah, maka di sini telah dilakukan literatur review terkait tema yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada artikel yang ditulis oleh Muhammad Turmudi yang berjudul Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Mustaqim dengan judul Dasar Hukum dan Filosofi Distribusi dalam Ekonomi Islam. Yang ketiga, artikel yang ditulis oleh Nunung Lasmana dengan judul Wakaf dalam Tafsir Al-Manar, Penafsiran atas Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 dan Ali Imran ayat 92. Selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Ayi Nurbaiti dengan judul Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Muhammad Lutfi dengan judul Konsumsi dalam Perspektif Ilmu Ekonomi. Yang terakhir yaitu artikel dengan judul Distribusi dalam Islam yang ditulis oleh Mat Nasir. Setelah mengetahui latar belakang, metode penafsiran, dan juga tinjauan pustaka, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu produksi. Menurut Imam Ghazali, produksi adalah elemen yang sangat penting dalam beribadah, sepanjang yang diproduksi adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dan ada unsur manfaat atau maslahah untuk umat manusia dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah upaya untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk lebih lanjut, dalam surat Al-Baqarah ayat 261 akan memberikan gambaran yang mendalam yang bisa dihubungkan dengan konsep produksi dalam Islam. Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dijelaskan makna mufradat dari ayat 261 surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu kata masalu. Di sini maksudnya yaitu bentuk atau sifat sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu kata fi sabilillah, maksudnya untuk hal-hal yang bisa membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kamasali habbah, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan sedekah yang diinfakkan di jalan Allah dengan sebutir biji yang ditanam dan diberkahi olehnya, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi 700 butir biji. Selanjutnya yaitu kata wasi'un, maksudnya adalah maha luas karunia-Nya. Kata yang terakhir yaitu alim, yang artinya adalah Allah Maha tahu siapa saja orang yang berhak untuk dilipat gandakan pahalanya. Selain itu, Imam Al-Qurtubi juga mengomentari surat Al-Baqarah ayat 261 ini sebagai anjuran untuk bersedekah di jalan Allah. Lafaz dari ayat ini merupakan contoh penjelasan betapa bernilainya dan betapa tingginya pahala bersedekah di jalan Allah. Lalu diikuti pula dengan penganjurannya. Al-Qurtubi juga menjelaskan kata habbah adalah kata benda yang menerangkan setiap jenis tanaman, makanan pokok yang ditanam dan dihasilkan oleh anak cucu Adam. Sementara, makanan pokok yang paling dikenal di kawasan negara-negara Arab adalah tanaman gandum. Tanaman inilah yang paling sering disebut dengan kata habbah. Dari ayat ini serta penafsiran dari Wahab Az-Zuhaili dan juga Imam Al-Qurtubi, terlihatlah bahwa ayat ini menggambarkan bahwa suatu amal atau harta yang dikeluarkan di jalan Allah bisa memberikan hasil yang berlipat ganda, seperti satu benih yang tumbuh menjadi ratusan biji. Dalam konteks produksi, ini mencerminkan prinsip keberkahan dalam usaha dan hasil kerja. Produksi dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas semata, tetapi juga dari keberkahan yang dihasilkan. Ketika seseorang berproduksi atau bekerja dengan niat yang ikhlas dan dalam bingkai syariah, maka hasil yang didapatkan akan lebih produktif dan melimpah. Materi selanjutnya yaitu distribusi. Konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Al-Quran juga memberikan pesan penting terkait distribusi harta dan sikap terhadap kekayaan. Misalnya, dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui infak dan sedekah sebagai bagian dari pengalaman iman sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7, Wahab Az-Zuhaili juga menjelaskan setiap kata dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama yaitu pada kata amanu billahi wa rasulihi, percaya dan berimanlah kalian kepada keesaan Allah SWT dan kepada Rasul-Nya. Tetap konsisten kalian dalam memenuhi keimanan kepada Allah SWT. Selanjutnya yaitu pada kata wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihim, dan infakkanlah di jalan Allah SWT sebagian dari harta yang mana Allah SWT menjadikan kalian sebagai para wakil dalam mengelola harta itu. Karena pada hakikatnya harta itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kalian, dan Dia akan memberi kalian ganti dari harta yang kalian infakkan tersebut. Di sini terkandung motivasi untuk berinfak serta menumbuhkan kesadaran dan rasa ringan untuk berinfak. Selanjutnya yaitu pada kata falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ini adalah sebuah janji pahala yang besar, yang di dalamnya terdapat sejumlah bentuk mubalaghah atau intensifikasi. Pertama, diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah. Kedua, menyebutkan kembali kata-kata iman dan infak. Ketiga, penggunaan domir yaitu lahum. Keempat, menggunakan kata ajrun dalam bentuk isim nakirah. Kelima, menyifatinya dengan kata kabir. Selain itu, dalam tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb dijelaskan pula berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Di sini, yang disapa adalah kaum muslimin, tetapi mereka masih diseru supaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti bahwa mereka diseru supaya mewujudkan hakikat keimanan dengan segala konsepsinya di dalam kalbunya. Hakikat ini merupakan perhatian yang perlu dicermati. Maka, mereka diseru supaya berinfak.
Seruan itu mengindikasikan juga bahwa apa yang mereka infakkan bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, tetapi mereka hanya menginfakkan segala milik Allah yang dikuasakan kepada manusia. Keadaan Allah yang menghidupkan dan mematikan berarti dialah yang menggantikan kamu dengan generasi yang lain secara bergiliran. Dalam penjelasan kedua mufassir tersebut, tampaklah pemahaman yang sejalan, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mana keimanan ini tidak hanya berbentuk keyakinan batin, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya dengan menafkahkan sebagian dari harta yang dimiliki. Ini menegaskan bahwa iman harus dilengkapi dengan amal, dan salah satu bentuk amal yang sangat dianjurkan dalam surah Al-Hadid ayat 7 ini adalah sedekah. Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya distribusi harta untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dengan berbagi sebagian dari harta, kesejahteraan bisa lebih merata di masyarakat, dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin dapat diminimalkan. Ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu konsumsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi, bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Sifat barang konsumsi menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dalam Islam adalah at-thayyibat. Terdapat 4 prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu penghapusan riba. Selanjutnya yaitu menjalankan usaha-usaha yang halal. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268 yang memberikan panduan penting tentang konsumsi dalam Islam. Untuk mengetahui makna dari surat Al-Baqarah ayat 268, di sini kita akan melihat kembali bagaimana Wahbah Zuhaili menjelaskan setiap kata dari ayat ini dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Munir. Yang pertama yaitu kata ya'idukumul faqra, artinya yaitu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan jika kalian bersedekah, sehingga membuat kalian menggenggam erat-erat apa yang ada di dalam genggaman kalian dan enggan untuk bersedekah di jalan keridhaan Allah SWT. Kata al-faqru artinya jeleknya keadaan dan sedikitnya sesuatu yang dimiliki. Selanjutnya yaitu wa ya'murukum bil fahsya, maksudnya memperdaya dan menggoda kalian untuk bersikap kikir dan enggan membayar zakat. Kata selanjutnya yaitu wallahu ya'idukum, dan Allah SWT menjanjikan kepada kalian jika mau bersedekah. Kata selanjutnya yaitu maghfiratan minhu, ampunan darinya atau dosa-dosa kalian. Selanjutnya yaitu kata wafatlah, dan rezeki serta penggantinya. Selanjutnya kita lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Makna dari kata ya'idukum menurut Al-Qurtubi adalah menakut-nakuti, yakni syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran agar mereka tidak bersedekah. Nah, ayat ini masih bersinggungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa syaitan memiliki pintu masuk untuk mengusik keteguhan hati seseorang dalam bersedekah di jalan Allah. Di samping itu, syaitan juga menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan, yakni kejahatan kikir dan kejahatan maksiat lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 memberikan panduan penting tentang konsumsi dalam Islam dengan menekankan bagaimana setan mempengaruhi perilaku manusia terhadap harta dan konsumsi. Islam menganjurkan keseimbangan, kedermawanan, dan konsumsi yang halal dan baik, serta memperingatkan terhadap perilaku boros, kikir, dan ketakutan yang tidak beralasan akan kemiskinan. Setan tidak hanya menakut-nakuti dengan kemiskinan, tetapi juga mendorong manusia untuk berbuat keburukan, termasuk dalam hal konsumsi yang tidak halal, berlebihan atau boros, konsumsi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam seperti berfoya-foya atau mengonsumsi hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras, makanan haram, dan lain-lain adalah bentuk dari kejahatan yang diperintahkan oleh setan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapatlah sekiranya kesimpulan dari tulisan ini yaitu dapat diambil pelajaran bahwa kita sebagai pelaku ekonomi perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekitar kita dalam ayat-ayat yang diterangkan pada pembahasan kali ini.
Kemudian, dalam konteks produksi, tentu saja produsen muslim sama sekali sebaliknya, tidak tergoda oleh kebiasaan dan perilaku ekonomi-ekonomi yang bersifat menjalankan dosa, memakan harta terlarang, dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Adapun dalam konsep distribusi, diperlukan pemecahan kebutuhan bagi semua makhluk, menimbulkan efek positif bagi si pemberi itu sendiri, menciptakan kebaikan antara si kaya dan miskin, serta mengurangi kesenjangan pendapatan. Yang terakhir yaitu dalam konteks konsumsi, tentunya ini berkaitan dengan penggunaan harta. Hal ini dikarenakan bahwasanya harta merupakan pokok kehidupan yang merupakan karunia Allah. Dalam ayat-ayat yang telah ditampilkan dalam pembahasan tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim. Baiklah, sekianlah pembahasan tentang relasi produksi, distribusi, dan juga konsumsi pada kesempatan kali ini. Saya Tania Azahra, memohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekeliruan yang telah disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.